Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia bersama Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda. Aktor Alicia Rininta setelah melahirkan, perempuan biasanya tampil natural apa adanya. Aura keibuan mereka juga mulai terpancar. Hal ini pun dialami oleh beberapa aktris termasuk Kinanti di TNTM. Penampilan Kinanti cukup mencuri perhatian sesaat setelah melahirkan anak pertamanya. Nayaka yang didampingi Abimana terlihat tampil natural tanpa riasan di wajah. Aktor Kinanti di TNTM yang tampil sederhana usai melahirkan. Akan tetapi Kinanti masih mampu menyita atensi publik usai melahirkan. Aktor ini sebenarnya senantiasa mendapat sorotan yang diterima bertubi-tubi. Bahkan sejak dia membintangi sinetron TNTM. Kinanti dinikahkan dengan sosok ternama Chris Lauren karena terpaksa. Kedua sosok ini kian mencuri perhatian dan perbincangan usai melahirkan putra pertamanya, Nayaka. Setelah melahirkan Kinanti sempat terlihat kelelahan dan agak pucat. Namun, setelah kurang lebih 2 minggu pasca lahiran, wajah Kinanti sudah kembali bersinar. Bahkan bentuk tubuhnya juga sudah kembali langsing. Pesona aktris ini pun sukses bikin netizen kagum. Kecantikan sang Kinanti yang dikenal tahu tata krama, sekarang sudah memiliki tubuh indah berkat rutin yoga dan olahraga yang rutin setiap hari bunda. Dunia Entertainment juga mengulas tuntas sinetron terpaksa menikahi tuan muda dalam episode hari ini Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022. Begini sinopsis TNTM hari ini. Dikisahkan Abimana sedang sibuk saat ini dan dia bertemu dengan pengacara Naryo membahas soal uang seri. Pengacara tersebut mengatakan kalau Naryo menagih hutang ke Radit, setelah itu disetorkan dan terlacak nomor seri. Sementara itu Abimana suruh David untuk mengawasi Radit. David lalu kasih tahu Abimana kalau Dodi termasuk dalam komplotan penculikan Nayaka. Di sisi lain, Herman ajak Marissa ke rumah Nayaka. Di jalan, mobil Herman malah diambil sama debt collector. Ketika sampai di rumah Abimana, Herman dan Marissa harus pakai baju pelindung untuk ketemu Nayaka. Herman langsung mengatakan kalau akan menikah secara sederhana dengan Marissa yang selama ini terus bersamanya. Abimana pun bawa Nayaka ke toko mainan dan baju. Orang-orang di sana melihat Abimana yang kaku menggendong Nayaka sambil tersipu. Tak peduli, Abimana borong semua mainan dan pakaian sampai pemilik toko heran. David ikuti Radit ambil foto-foto, namun ternyata Radit tahu dikuntit sama David. Pada akhirnya, Radit pura-pura hajar preman suruhannya untuk menyamar jadi seorang tukang copet. Di sini, David heran sama tingkah Radit dan amati foto Radit saat bertarung sama preman. David memberikan foto itu ke Abimana. Dan, di sana ada settingan yang parah. Di tempat lain, Abimana dan Kinanti bisa merasa lega karena putri kesayangan mereka, Nayaka, akhirnya bisa ditemukan. Bahkan Abimana kemudian secara khusus mengadakan sebuah acara syukuran untuk memperingati hari bahagia tersebut. Dia juga ingin memberikan sebuah hadiah kepada Kinanti dan berharap permasalahan yang sempat mereka alami bisa terselesaikan. Apalagi Abimana ingin membuat Kinanti merasa lebih bahagia dan tentu saja nyaman ketika hidup bersamanya. Hanya saja, ia sempat mengalami kebingungan tentang hadiah apa yang harus dan cocok ia berikan kepada Kinanti. Untungnya ada Bijumi yang memberinya saran untuk memberikan saja sebuah kalung yang mewah namun tetap tampak sederhana kepada Kinanti. Mengingat Kinanti sendiri bukan seperti wanita kebanyakan yang lainnya yang hanya menghiasi kehidupannya dengan kemewahan.
Setelah mendapatkan kalung yang dinilai tepat, ia menyimpan kalung tersebut di tempat yang aman sebelum diserahkan ke Kinanti ketika acara syukuran. Sementara itu, Kinanti yang sedang menghabiskan waktunya bersama dengan Nayaka malah merasa tidak nyaman dengan kejadian pengawal di sisinya. Sejak Nayaka ditemukan kembali, pengawal suruhan Abimana tersebut tidak sedetik pun meninggalkan dirinya berdua saja dengan Nayaka. Padahal ia ingin menghabiskan waktu berdua saja dengan putrinya tanpa harus melihat ada banyak orang yang mengawasinya. Pengawal tersebut memang orang suruhan dari Abimana dan ia tidak terkejut dengan sikap Abimana yang sangat protektif. Namun tetap saja, ia merasa keberadaan pengawal di dalam rumah itu keterlaluan dan ia mulai mengeluh hingga David menenangkannya. David menjelaskan kepada dirinya lah untuk menerima saja pengawal tersebut dan mewajarkan sikap yang diberikan oleh Abimana. Pada malam harinya, acara syukuran pun resmi diselenggarakan dan ia bisa melihat banyak orang datang untuk merayakannya. Ada yang memang ingin melihat Nayaka secara langsung dan ada yang datang hanya karena alasan untuk mencari muka di hadapan Abimana. Namun Kinanti tidak memedulikan hal tersebut asalkan Nayaka memang selalu ada di gendongannya sampai kapanpun itu. Hampir sebagian besar tamu yang datang terharu melihat Nayaka yang sudah kembali ke pelukan Abimana dan Kinanti kecuali satu orang saja, yaitu Amanda. Dia malah merasa kesal dan cemburu menyaksikan kebahagiaan yang dimiliki oleh kedua pasangan tersebut dan memikirkan untuk menghancurkannya. Dia juga heran kenapa Abimana dan Kinanti selalu mendapatkan kebahagiaan dan tidak mengindahkan mereka yang menderita menyaksikan hal tersebut. Sedangkan Radit yang juga datang sedang mencoba untuk mendekati Dinda dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya. Dia takut Abimana akan menemukan fakta bahwa ternyata dia ikut andil dalam penculikan yang dilakukan kepada yang anaknya, Nayaka. Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati. Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Yuk, bye-bye.